Hello Grade 4, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 3 yaitu tentang energi alternatif. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Materi yang kita pelajari ada 3. Yang pertama IPA, mengidentifikasi manfaat lemon sebagai sumber energi. Yang ketiga bahasa Indonesia. Di pembelajaran 3 kita akan belajar menyajikan teks petunjuk percobaan. Sedangkan di pembelajaran 4 bahasa Indonesia kita akan belajar menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster. Yang ketiga kita akan belajar PPKN, melakukan survei pelaksanaan hak dan kewajiban di masyarakat. Oke, yang pertama kita akan belajar IPA, mengidentifikasi manfaat lemon sebagai sumber energi. Saat ini banyak kegiatan manusia yang memerlukan energi listrik. Pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. Jika kita menggunakan energi listrik tanpa batas, persediaan bahan bakar fosil akan semakin menipis, sehingga energi alternatif perlu dikembangkan. Energi biofuel dihasilkan oleh bahan-bahan organik. Selain tumbuhan, ada juga buah yang dapat dijadikan sumber energi alternatif. Pernahkah kalian melakukan percobaan membuat energi listrik dari buah lemon? Ya, jika kalian belum pernah, kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Setelah kalian lihat, kalian bisa mencoba untuk mempraktekannya di rumah. Coba kalian perhatikan ya video berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan ada lemon sebanyak 4 buah, ada paku sebagai pengganti seng sebanyak 4 buah, ada koin sebagai pengganti tembaga sebanyak 4 buah, kabel penjepit buaya, dan lampu LED. Langkah kerja yang pertama, kita mulai dengan membelah lemon. Lakukan hal ini pada keempat lemon lainnya. Hal ini dilakukan agar koin mudah masuk dan tertanam pada buah. Koin ini terbuat dari tembaga yang bertindak sebagai kutub positif. Kemudian, tusukkan paku tersebut ke dalam buah. Hasilnya, sebuah lemon yang memiliki kutub positif dan kutub negatif yang saling berdampingan, lalu lakukan kembali pada semua buah hingga terkumpul 4 buah lemon yang memiliki kemampuan layaknya baterai. Hubungkan kabel penjepit buaya pada setiap kutub positif dan kutub negatif. Di sini peran koin sebagai kutub positif dan peran paku sebagai kutub negatif. Lalu, jepit kabel yang telah terhubung dengan lampu LED. Kemudian lampu menyala. Kenapa begitu? Ternyata listrik juga dapat dihasilkan dari jeruk lemon. Mengapa? Karena saat rangkaian kabel dan baterai buah terhubung dengan sempurna, terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian kabel tersebut. Sekian percobaan. Sudah melihat bagaimana cara membuat baterai lemon.
Mengapa buah lemon dapat menghantarkan listrik atau dapat menghidupkan lampu LED kecil? Karena di dalam buah lemon terdapat larutan elektrolit. Elektrolit yaitu suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk-bentuk ion, dan kemudian larutan tersebut menjadi konduktor listrik. Konduktor listrik itu adalah zat yang mudah mengalirkan listrik. Ion merupakan atom yang bermuatan listrik. Elektrolit ini dapat berupa asam, basa, dan garam kuat. Coba kalian perhatikan, buah jeruk ini atau buah lemon ini bersifat asam, sehingga baik menjadi penghantar listrik. Selain buah lemon, juga bisa kita gunakan kentang, apel, jeruk nipis, semangka, kedondong. Ya, buah-buah tersebut kita bisa gunakan sebagai penghantar listrik yang baik. Oke, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan membuat teks petunjuk menggunakan benda berenergi listrik. Sebelum melakukan percobaan, kamu harus membaca langkah-langkah kerja percobaan. Langkah kerja membuat petunjuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang benar. Dalam membuat teks petunjuk, kita dapat menambahkan gambar untuk mempermudah pembaca memahami isinya. Sekarang kalian perhatikan. Kalian buka buku kalian, buku tema 4B halaman 94. Di situ kalian disuruh untuk membuat teks petunjuk pembuatan baterai lemon. Nah, di halaman 92 sebelumnya di situ sudah ada kan tentang membuat baterai lemon ya. Kalian bisa ulangi lagi. Seperti ini, kalian perhatikan. Ini contohnya ya. Tes petunjuk pembuatan baterai lemon. Alat dan bahan yaitu lemon, lampu LED, kabel penjepit atau kabel buaya, koin. Koin ini sebagai pengganti tembaga dan paku sebagai pengganti seng. Langkah kerja. Gunakan pisau untuk memotong celah sesuai ukuran koin di keempat lemon. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan 4 lemon, jadi lemon, kabel penjepit, koin, pakunya juga jumlahnya 4. Kemudian masukkan setengah bagian koin ke dalam celah lemon yang telah dipotong. Tancapkan paku ke masing-masing lemon. Pastikan paku dan koin tidak saling menyentuh. Kemudian hubungkan keempat lemon tadi dengan menggunakan alligator clip atau itu kabel penjepit ya. Yang terakhir, pasang ujung terakhir kabel penjepit pada lampu LED. Kemudian apa yang terjadi kalian perhatikan. Lampunya LED akan menyala. Sekarang kita akan belajar menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster. Ini adalah pembelajaran 4. Kalian bisa buka buku kalian halaman 98. Menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster. Di sini diberikan beberapa contoh kalimat poster tentang menghemat energi. Yang pertama, contohnya yaitu hemat energi untuk masa depan. Yang kedua, menghemat energi untuk menyelamatkan kita dari kekurangan di masa depan. Yang ketiga, hemat listrik hidup menjadi lebih baik. Kalau dibikin gambar poster, contohnya yang ada di bawah itu ya. Sampah bukan warisan anak cucu kita. Ayo hemat energi, ayo hemat BBM. Ayo hemat bahan bakar mulai sekarang. Naik angkutan umum aja, naik sepeda lebih santai. Itu adalah contoh-contoh poster. Sekarang kita akan membahas PPKN. Melakukan survei pelaksanaan hak dan kewajiban di masyarakat. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban memanfaatkan energi di sekolah dan di rumah? Menghemat energi adalah salah satu bentuk sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Nah, ini ada beberapa contoh saat kita melakukan survei pelaksana hak dan kewajiban di masyarakat. Coba kalian lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu yaitu menceritakan ketika memasak nasi menggunakan penanak nasi, ibu kantin selalu menggunakan air panas agar nasi cepat matang. Cara ini dapat menghemat energi listrik yang dipakai dan menghemat biaya listrik. Ya, jadi waktu ibu kantin itu memasak nasi, dia menggunakan air panas biar cepat. Ya, oke, selain cepat juga bisa menghemat energi listrik. Kalau energinya listrik kecil, maka biaya yang digunakan untuk membayarnya juga akan semakin sedikit. Yang kedua, gambar yang kedua kalian coba lihat. Gambar itu menunjukkan bahwa keluarga Pak RT selalu menonton televisi bersama di ruang keluarga. Selain mempererat hubungan keluargaan, cara ini untuk menghemat energi dan menghemat biaya listrik. Ya, jadi sekalian mereka melihatnya sekalian. Oke, yang ketiga itu adalah gambar keluarga Bu Ratih, guru Nina yang selalu pergi bersama-sama dalam satu kendaraan. Cara ini dapat mengurangi penggunaan bahan bakar serta menghemat waktu. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sebagian tentang hak dan kewajiban untuk menghemat energi. Nah, biasanya ini ada di lingkungan kita ya. Coba kalian perhatikan gambar yang atas yang pertama. Haknya apa? Haknya mendapatkan sumber energi. Kita makan mendapatkan sumber energi. Makan. Kemudian kewajiban kita, kalau kita makan berarti kita kewajibannya harus menghabiskan makanan yang kita sudah ambil. Gambar yang kedua, haknya kalian perhatikan tuh ada anak bermain air ya. Haknya mendapatkan air bersih. Kemudian kewajibannya menggunakan air dengan bijak. Ya, jadi ingetin juga kalian harus menggunakan air dengan bijak. Gambar yang ketiga adalah gambar apa itu? Haknya mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, lingkungan kita harus lingkungan yang sehat. Kewajibannya menjaga lingkungan dari pencemaran. Berarti kita tidak boleh membuang limbah, membuang sampah ke sungai. Oke. Sedangkan gambar yang keempat adalah gambar haknya apa? Mendapatkan lingkungan yang asri. Asri kan kelihatan dari gambarnya, banyak pohon-pohonnya, banyak tumbuhannya. Sedangkan kewajibannya berarti kita harus merawat dan menjaga tanaman tersebut. Oke. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Miss Yevi ucapkan terima kasih buat perhatian kalian. Tuhan Yesus memberkati.